Halo semuanya, balik lagi dengan kami tim Solar Tani. Pada vlog kali ini kami akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama ada Adoption Insight to Sprint Execution, yang kedua Product Market Fit Validation, dan yang ketiga adalah Key Metric Dashboard. Saat melakukan observasi dan wawancara langsung di lapangan, khususnya pada petani di Bali, kami menemukan satu masalah besar. Pengeringan hasil panen masih sangat tergantung pada cuaca. Ketika hujan deras atau cuaca tidak menentu, hasil panen sering gagal karena tidak bisa dikeringkan tepat waktu. Para petani membutuhkan alat pengering yang bisa digunakan di segala cuaca, tidak bergantung pada PLN, hemat biaya, kapasitas besar, dan tetap menjaga kualitas panen agar layak untuk diekspor. Baik, sekarang kita masuk ke product backlog items. Sekarang kita translate customer needs jadi product backlog items. Customer need yang pertama, petani non-PLN butuh sistem tanpa listrik. Jadi di sini product backlog items kita yaitu sistem pengering hybrid off-grid. Lalu yang kedua, customer needs kedua, pengen kualitas sesuai dengan standar ekspor. Jadi product backlog items kita yaitu ruang pengering berstandar internasional. Lalu yang ketiga, customer needs ketiga, butuh kapasitas besar untuk skala komersial. Jadi produk backlog items kita kapasitas batch dengan sistem modular. Jadi dari needs yang abstrak kita bikin jadi actionable system yang bikin kita develop. Oke, next kita masuk ke bagian yang paling exciting. Dari produk backlog items kita breakdown jadi sprint backlog items dengan prioritas. Saya punya 5 item di backlog. Prioritas pertama dengan kondisi done, yaitu fabrikasi ruang pengering standar internasional. Lalu yang prioritas kedua, in progress, yaitu integrasi solar heated plate dengan sistem sirkulasi. Lalu prioritas ketiga, in progress and to do, yaitu vibrating dryer terintegrasi Savonius turbine dan desain tungku biomasa terkontrol. Lalu prioritas 4, to do, yaitu sistem batch dryer dan filter asap. Semua ditangani sama mechanical team, status update terus kita monitor. Hasil dari keseluruhan proses ini adalah MVP bernama Solar Tani. Solar Tani adalah alat pengering hasil panen berbasis energi hybrid, surya, angin, dan biomasa. Keunggulan MVP ini antara lain, 1. Bisa tetap bekerja saat hujan atau mendung. Lalu yang kedua, hemat energi dan ramah lingkungan. Yang ketiga, hasil panen lebih berkualitas dan seragam. Yang keempat, modular dan mudah dirakit oleh tenaga lokal. Dan yang kelima, bisa dipakai untuk berbagai komoditas seperti kopi, cengkeh, vanili, dan padi. Lalu langkah berikutnya setelah MVP adalah uji lapangan di Jatiluwi, tepatnya di Bali, lalu melakukan perbaikan berdasarkan feedback pengguna. Jadi pada slide ini menjelaskan secara ringkas mengenai hasil uji MVP kami. Jadi uji coba awal kami lakukan di Kabupaten Tabanan selama 2 minggu dengan total 5 respondensi dari petani. Prosesnya menggunakan demonstrasi secara langsung dan seluruh umpan balik akan dikumpulkan melalui kuesioner. Jadi hasil pengujian ini akan menjadi dasar kami untuk penilaian awal performa dari Solar Tani. Jadi hasil uji MVP yang pertama yaitu retensi pengguna mencapai 90%, yang dimana petani tetap menggunakan Solar Tani setelah uji coba selesai. Yang kedua, 4 dari 5 responden mau merekomendasikan produk karena manfaatnya sangat terasa bagi para petani. Yang ketiga, petani tetap bisa melakukan produksi pada saat musim hujan, dan persentase hasil panen dari yang tidak rusak meningkat sebesar 25%. Ini menunjukkan bahwa Solar Tani ini memiliki dampak yang positif bagi para petani. Slide ini menunjukkan bahwa Solar Tani itu memiliki indikasi yang kuat menuju produk market fit, yang dimana mayoritas penggunanya itu merasa puas, tetap memakai produknya dan mau merekomendasikannya. Meski begitu, masih ada masukan terkait safety dan kontrol yang perlu diperbaiki. Dengan tingkat kepuasan 4 dari 5 dan rekomendasi sebesar 80%, Solar Tani sudah sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi tinggal disempurnakan secara teknisnya saja. Langkah selanjutnya setelah validasi produk market fit adalah produk sudah terbukti sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendapatkan respons yang positif. Jadi kedepannya kami akan melakukan perbaikan desain supaya alat menjadi lebih efisien, menambahkan sensor suhu otomatis, dan meningkatkan distribusi di dalam ruang pengering. Iterasi berikutnya juga akan diuji pada lebih banyak petani di lokasi yang berbeda untuk memastikan performa dan kepuasan yang tetap konsisten. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan tugas 3 Key Metrics Dashboard yang berisi data market opportunity serta traction pengguna berdasarkan AAA RRRR Matrix.
Pertama, kita lihat estimasi pengguna potensial solar tani. Di Indonesia terdapat sekitar 130.000 koperasi dan 750.000 kelompok tani. Di tingkat Bali ada 5.000 koperasi dan 12.514 kelompok tani. Untuk pasar fokus kami di Kabupaten Tabanan terdapat 133 koperasi dan 2.416 kelompok tani. Angka ini menunjukkan seberapa besar potensi adopsi alat pengering solar tani. Solar tani menawarkan 3 model harga sewa alat sebesar Rp3.500.000 per bulan, harga rent to own total Rp120 juta dengan cicilan Rp6 juta per bulan selama 20 bulan, lalu harga jual langsung sebesar Rp100 juta. Model ini dibuat fleksibel agar koperasi atau kelompok tani bisa menyesuaikan kemampuan finansial mereka. Dashboard menampilkan 2 jenis perhitungan market opportunity. Yang pertama, untuk sewa alat, TAM merupakan total potensi Indonesia yang membutuhkan alat pengering dengan nilai pasar 455 miliar untuk koperasi dan 2,6 triliun untuk kelompok tani. SAM, petani potensial di Bali dengan nilai 17,5 miliar rupiah untuk koperasi dan 43,8 miliar rupiah untuk kelompok tani. Lalu SOM dengan target awal di Tabanan dengan nilai 465 juta rupiah di koperasi dan 8,4 miliar di kelompok tani. Untuk rent to own, TAM memiliki potensi nasional mencapai 780 miliar untuk koperasi dan 4,5 triliun untuk kelompok tani. SAM potensi di Bali sebesar 30 miliar dan 75 miliar, dan SAM target di Tabanan masing-masing 798 juta dan 14,4 miliar. Data ini menunjukkan bahwa pasar solar tani sangat besar dan skala dari tingkat kabupaten hingga nasional. Lalu dashboard juga merekam traksi mingguan melalui AAA RRR Matrix, yaitu Awareness, Acquisition, Activation, Retention, dan Referral. Dari data ini terlihat tren positif, makin banyak orang yang tahu, makin banyak yang mencoba, dan semakin besar kembali menggunakan alat pengering solar tani. Referral juga semakin meningkat, artinya penggunaan mulai merekomendasikan ke petani lain. Kesimpulannya, dashboard ini menunjukkan bahwa solar tani punya market yang besar, harga kompetitif, dan traksi yang terus tumbuh. Data ini menjadi dasar yang kuat untuk scaling dan masuk ke pasar yang lebih luas.